dunia ini hanya untuk sarana bagaimana mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci melalui agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mencintai rumah kita yang megah, rumah kita yang mewah, sedang kita tahu nanti susah payah kita membangun rumah tidak kita tempati. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Masuk kemana kita? Ke alam kubur. Ada rumah, ada mobil. Banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mempunyai mobil yang bermewah-mewah, yang bermegah-megah, tapi lupa mempersiapkan amalannya di akhirat. Sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Makrifat itu jangan hanya di lisan, karena makrifat ini ada dua, secara teori dan praktek. Kebanyakan murid masih berjalan di tahap secara tahu, murid tahu, tapi belum masuk ke dalam praktek. Artinya di dalam dirinya belum ada rasa was-was dan khawatir terhadap Tuhan. Tuhan sangat dekat. Bagaimana kita mempunyai niat yang tidak baik ini, bagaimana ceritanya? Bagaimana kita mempunyai hati yang tidak baik ini, bagaimana ceritanya? Nggak ada takutnya. Kita mau bicara sama orang sampai lepas dari kontrol, bagaimana ceritanya gitu loh. Tuhan sangat dekat. Jangan biasakan Tuhan ada di atas, jangan biasakan, ya. Nanti menurun ke anak cucu kita. Yang di atas siapa? Tuhan meliputi, ya, diajari anak-anaknya. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Tuhan meliputi. Masukkan lagi. Oke. Siapa kita? Kezahiran, penyataan, sifat tuh. Nah, nggak usah disebut. Artinya kita bukan Tuhan, ya, tapi kita tidak lain daripada bagian daripada kezahiran sifat tuh. Artinya jangan disebut, sudah dirasakan aja, ya. Artinya apa? Baik atau buruk, Tuhan melihat kita. Apakah tidak ada kekhawatiran? Ini yang perlu saya pertanyakan kepada semua murid ini, perlu saya pertanyakan ini. Tidak ada rasa ketakutan sedikit pun, ya. Kenapa selalu kita ini meragukan Tuhan? Hidup ini selalu ragu, selalu was-was, selalu khawatir. Ya karena kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana merasakannya? Melalui rasa, melewati ibadahnya Muhammad hakiki. Kan seperti itu. Itu rasakan terus setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dirasakan terus. Oh ternyata yang mendirikanku, yang menggerakku, ya, yang mendirikanku, yang menggerakkanku, yang mendudukkanku, yang membuatku tidur, yang memberiku makan, ternyata Tuhan semua. Ini loh yang perlu kita resapi terus. Jangan adakan cerita diri, sudah hilangkan. Gitu loh. Yang ada Tuhan. Nanti panah itu. Kalau mandi, oh Tuhan, alhamdulillah Tuhan memandikan saya.
Adakah kita punya kekuatan? Ada? Tidak ada. Kalau siapa yang menggerakkan bisa mandi? Tuhan. Melalui nurnya. Daya hidup dikatakan dia nyawa karena menghidupi jasad kita. Dinyatakan keluar masuk namanya nyata loh sudah. Kenapa kita tidak percaya? Jadi seperti itu harus terus dikatakan di dalam hati, supaya kita tidak lupa Tuhan. Setiap hari kita pasti pengen mandi. Itu fitrahnya, jasad ingin dibersihkan sebetulnya. Kalau setiap hari kita mandi tapi setiap hari kita maksiat, itu sama kita menentang Tuhan. Karena setiap hari diajari untuk mandi, membersihkan kita biar wangi. Maksudnya apa? Yaitu tadi, kita kalau sedikit dosa, banyak amal baik ibadah kita, maka akan wangi. Seperti itu. Maksudnya seperti itu loh. Setiap hari diajari kok. Nggak ngerti iktibarnya kan kayak apa. Setiap hari pengen mandi. Ada yang nggak pengen mandi? Ya malu ya. Bangun tidur nggak mandi malu ya. Nah itu tadi. Kenapa kalau kita nggak mau tobat, nggak mau membersihkan, tapi kita nggak ada malu, kan ini ada sesuatu yang harus diluruskan di dalam etikat kita. Harus malu sama Tuhan. Nah, seperti itu. Kita kemana-mana sadar ndak ini? Orang tuh kalau kemana-mana bawa banyak dosa, baunya bau bangkai. Wujudnya seperti hewan. Tapi manusia karena saking sayangnya Tuhan ini, covernya ditutup. Hanya wali-walinya saja yang tahu. Gitu loh. Nah, karena ditutup itu supaya apa? Kita semakin sayang dengan Tuhan kita. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, sebusuk apapun bau badan kita karena banyaknya dosa kita, Tuhan tetap menutupi kita supaya kita terlihat baik di hadapan sesama manusia. Tuhan itu loh. Tuhan ini dizolimi, ditentang, tidak diikuti, tapi Tuhan masih sayang sama kita. Terus yang kita pertanyakan, kita beragama Islam itu kan harusnya cinta Tuhan, cinta Rasul. Itu yang perlu dipertanyakan, cinta kita kemana? Hanya di lisan saja atau hanya isapan jempol saja, kan seperti itu. Jadi setiap hari kemana-mana kita ditutupi Tuhan loh. Kita jahat Tuhan sayang, kita lupa Tuhan tetap ingat. Masa setiap hari nggak ada tafakur seperti itu? Umur sudah berapa, mau pulang, kira-kira malu kan ndak ketemu Tuhan nih? Itu yang saya pertanyakan, malu ndak gitu loh. Mau pulang nih, yang kita bawa apa? Dari kecil yang di umur 4 bulan Tuhan meniupkan, di situ ada perjanjian menyatakan bahwa Sang Ruh menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Tapi ketika hidup dia mengingkarinya. Nah ini kan nanti dipertanyakan. Lalu ketika dilahirkan, jasmani dan rohani ini amanah dari Tuhan. Bagaimana cara kita mengembalikan secara selamat nanti di akhirat tanpa sedikit pun ada dosa? Caranya seperti apa? Kembalikanlah kepada Tuhan dengan cara mengesahkan diri melalui ilmu ma'rifatullah. Tidak ada hal sesuatu apapun, semuanya yang ada, yang nyata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada ceritanya, makanya di perguruan dikatakan murid belajar dari awalnya bungul,
dari awalnya bodoh, nanti kembali sampai belajar kita sampai menjadi bodoh, bungul. Kenapa? Karena sudah tahu hakikat ilmu. Hakikat ilmu apa? Yang berilmu itu ialah Tuhan juga. Tuhan juga, bukan kita. Oleh sebab itu, semakin lama seseorang belajar ilmu ma'rifatullah, maka akan semakin mempunyai sifat rendah hati atau tawadu. Tidak mau sombong. Di debat orang ya iya, disalahkan orang ya diam saja. Tidak mau menampakkan. Karena yang cerdas, yang pintar, yang alim itu sifat Tuhan semua. Jangan lagi ada kita merasa. Ini yang paling penting. Jangan ada lagi kita merasa. Kita sudah tua, umur 40 tahun lebih. Hilangkan yang namanya merasa. Merasa hebat. Karena manusia tidak ada hebatnya kalau tidak ada sifat Tuhan di dalam diri manusia. Iya kah? Manusia nggak ada hebatnya. Yang hebat tetap Tuhan dengan sifatnya yang dititipkan kepada manusia melalui 7 sifat. Nah, kita harus sadar gitu loh. Harus rendah hati, harus mengagungkan nama Tuhan. Kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, udah nggak ada ceritanya kita lagi. Tuhan saja yang maha besar, gitu loh. Maha besar itu sudah tidak ada tandingannya. Jangan lalu kita pengen muncul, pengen nampak, pengen beda dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Manusia ini tidak ada hebatnya. Khususnya saya pun nggak ada hebat-hebatnya, nggak ada alimnya. Makanya sering saya katakan bahwa kami ini hanya menyampaikan saja. Karena hakikat guru itu ialah Muhammad hakiki yang mengantarkan ilmu dari Tuhan, ya. Pahamkah? Jangan lagi merasa hebat ya. Nah, kita ini tidak ada hebat-hebatnya. Kenapa kita ini sombong? Kan aneh. Baru berhasil masalah ekonomi lalu posting. Artinya merasa hebat. Padahal tanpa sifat Tuhan kita tidak ada hebat-hebatnya. Dikubur kita, ditanam tuh nah. Seperti tanaman mati itu ditanam, nggak ada manfaatnya. Nah, kita dimanfaatkan oleh Tuhan. Haruslah kita bermanfaat untuk sesama manusia. Itu amal ibadah kita. Setelah mengenal Tuhannya, maka harusnya kita hablu minanas, ya, berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada seluruh manusia. Karena itu bekal kita. Umur kita berapa, ayo kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kan sudah dikatakan, yang dikubur aja minta dihidupkan walaupun sehari. Lah kita mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.